Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya berupa salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita akan meneruskan melaksanakan perintah Allah berikutnya, yaitu thalabul ilmi. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membacakan surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Dan ingatlah ketika kami Allah menempatkan untuk Nabi Ibrahim di tempat Baitullah. Allah tusyrik bi syai'an, janganlah kamu mensekutukan denganku sesuatu pun. Wa thahhir baiti, dan bersihkanlah rumahku. Lit-thaifin, untuk orang-orang yang tawaf. Wal qaimin, dan orang-orang yang berdiri ibadah. Warrukai sujud, dan orang-orang yang sholat. Ada ruku, ada sujud. Wa adzim fin nasi bil haji, dan beritahulah manusia agar melaksanakan ibadah haji. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, agar mereka datang kepada kamu rijalan, dengan berjalan kaki, ala kulli dhamirin, atas setiap kendaraan berupa onta, ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari setiap penjuru yang jauh. Ayat ini menjelaskan, setelah Nabi Ibrahim selesai merenovasi Baitullah, karena ketika banjir tofan terjadi di zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu hancur. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk merenovasi. Setelah Nabi Ibrahim berhasil membangun Baitullah lagi, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah on 3 hal. Pertama, Allah tusyrik bi syai'an. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Tidak mensekutukan apapun dengan Allah Ta'ala. Itu wanti-wantinya Allah kepada Nabi Ibrahim. Jangan sampai Nabi Ibrahim itu menduakan Allah, meninggalkan Allah. Ternyata apa yang dipesan oleh Allah ini pada zaman Nabi Ibrahim betul-betul dilaksanakan, sehingga Ka'bah merupakan tempat tauhidullah fil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Sampai terus berabad-abad, kemudian barulah terjadi
kesirikan-kesirikan di Ka'bah. Sehingga di dalam Ka'bah ada 360 Tuhan. Masing-masing Tuhan itu punya tuah sendiri-sendiri. Yang kepengen cepat laku harus menyembah Tuhan A. Kepengen cepat dapat pekerjaan menyembah Tuhan B. Kemudian yang pengen cepat punya anak menyembah Tuhan berikutnya. Sampai 360 buah Tuhan. Untung pada tahun 68 Hijriah Nabi Muhammad berhasil Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah. Maka pada waktu penaklukan itulah yang dilakukan pertama kali oleh Nabi adalah membuka pintu Ka'bah. Kemudian Tuhan orang kafir itu dikeluarkan semua dari Ka'bah, kemudian dihancurkan. Setelah semuanya hancur, barulah Ka'bah yang dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim itu kembali menjadi tempat mengesahkan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad baru mengangkat seseorang menjadi gubernur. Setelah itu Nabi meneruskan perang Hunain, kemudian pulanglah Nabi ke Madinah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wa tahhir baiti. Wahai Nabi Ibrahim, kamu jangan hanya pandai membangun masjid. Kamu jangan hanya pandai membangun musola. Kamu jangan hanya pandai membangun Ka'bah, namun pandai-pandailah untuk menjaga kebersihannya. Sehingga membersihkan masjid itu Allah sendiri, Pak, yang turun tangan. Tidak sekedar Nabi yang menyuruh, namun Allah Ta'ala yang menyuruh. Lah, dari sinilah akhirnya Nabi Ibrahim luar biasa di dalam menjaga Ka'bah, menjaga masjid itu betul-betul bersih. Karena bersih itu indah. Karena indah itu menyenangkan. Indah, menyenangkan dan sedap saja. Sehingga membuat orang-orang yang taifin, yang tawaf menjadi nyaman. Untuk orang-orang yang ibadah di situ pun menjadi nyaman. Untuk orang-orang sholat pun menjadi nyaman. Karena tempatnya betul-betul bersih. Dan inilah merupakan kewajiban kita bersama. Dan ternyata dalam pandangan agama, Pak, orang yang suka membersihkan masjid, bersih-bersih masjid, menjaga kebersihan masjid, itu betul-betul dihargai oleh Allah, dihormati oleh Nabi Muhammad, dan dianggap mulia oleh agama Islam. Sehingga di dalam sebuah hadis dijelaskan, di zaman Nabi Muhammad ada seorang perempuan yang berkulit hitam. Dia itu suka tiap pagi dia datang ke masjid membersihkan masjid. Padahal teman-teman yang lain hanya sibuk nonton TV, Ikatan Cinta, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pergi ke masjid membawa sapu, sulak, lap, dan seterusnya. Itu rutin dikerjakan dengan kemauannya sendiri. Setelah Nabi Muhammad beberapa hari tidak melihat si perempuan itu, Nabi Muhammad tanya, wahai sahabat, di mana perempuan yang biasa membersihkan masjid? Ternyata mereka mengatakan, qad matat,
dia sudah meninggal dunia. Masya Allah, Nabi Muhammad terkejut. Mengapa kalian tidak memberitahu kepadaku kalau dia meninggal dunia? Sahabat mengatakan, Bibi, masa orang seperti itu meninggal dunia harus memberitahu kepada presidennya. Nabi Muhammad kok marah, Pak. Wajah Nabi berubah. Kemudian Nabi mengatakan, duluni ala qabriha. Wahai sahabat, tolong tunjukkan aku di mana kuburan dia. Akhirnya sahabat-sahabat mengantarkan Nabi itu di kuburan. Begitu ditunjukkan, ini kuburannya. Nabi Muhammad langsung berdiri melakukan sholat untuk si perempuan tadi. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad ngomong, wahai para sahabat, inna hadhil kubur mamlu'ah zulmatan bi ahliha. Kuburan ini tadi gelap sekali. Gara-gara saya sholati, akhirnya diganti oleh Allah dengan cahaya. Dari sinilah kita mengambil kesimpulan, ternyata Nabi Muhammad betul-betul menghormati kepada orang yang memakmurkan masjid, menghormati kepada orang yang peduli dengan masjid, peduli dengan kebersihan masjid, peduli dengan keindahan masjid. Namun kata-kata indah jangan diartikan dikasih hiasan-hiasan seperti ketika acara walimatul kursi. Bersih, sedap, menyenangkan sehingga orang sholat bisa khusyuk, orang berzikir bisa khusyuk, orang ngaji juga bisa khusyuk gara-gara tohir, dijaga kebersihannya. Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihannya? Itu Nabi tidak menjelaskan. Sehingga panjenengan bisa kreatif itu. Bisa berinovasi. Kalau masjid ini jamaahnya 30 rumah, ya gampang. Tanggal 1 rumah 1 yang membersihkan, tanggal 2 rumah yang kedua, sehingga masing-masing satu keluarga berkewajiban membersihkan masjid 1 hari 1 bulannya. Itu kalau itu. Nah, kalau tidak mau berarti ya harus urunan, kan begitu. Mengangkat beberapa orang untuk menjaga kebersihan dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah. Berarti uang yang panjenengan keluarkan ada nilai pahala, orang yang melaksanakan juga ada nilai pahala. Karena dalam rangka ibadah, karena Allah yang menyuruh. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wa'adzin finnas bil haji. Jadi setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memberitahu kepada segenap umat manusia agar menunaikan ibadah haji. Lah pada waktu Nabi Ibrahim diperintah ini, Nabi Ibrahim penasaran. Kalau diperintah untuk tidak melakukan kesyirikan, okelah. Kalau diperintah untuk menjaga kebersihan masjid, okelah. Namun kalau diperintah untuk memberitahu kepada segenap umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, mana mungkin suara saya bisa didengar oleh semua makhluk sedunia. Padahal di Mekah saja baru ada 3 orang, Nabi Ibrahim, Nyai Hajar, dan Nabi Ismail. Ternyata Allah Ta'ala menjawab, wahai Ibrahim, adzin, Anda yang memberitahu, wa ana iblahu, dan aku yang akan menyampaikan omongan kamu kepada seluruh umat manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung sami'na wa ata'na,
dia pergi ke Bukit Abu Qubais. Naik di atas Bukit Abu Qubais, kemudian setelah berada di puncak bukit, Nabi Ibrahim berteriak, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inna Allah qad amarakum bil haji." Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk melaksanakan haji. Liyujirakum min adzabihi. Dengan haji Allah akan menyelamatkan kalian dari siksaan-siksaannya. Wa yudkhilakum fi rahmatih. Dan dengan haji Allah akan memasukkan kalian di dalam surganya yang full dengan rahmah. Fahuju. Oleh karena itu hajilah kalian. Ternyata setelah Nabi Ibrahim ngomong semacam itu, Pak, omongan Nabi Ibrahim itu dibawa oleh Allah lalu disampaikan kepada calon-calon manusia yang masih ada di tulang punggung laki-laki, dan omongan Nabi Ibrahim itu disampaikan oleh Allah kepada calon-calon manusia di tulang dada perempuan. Karena mimbainis sulbi wataroib, manusia itu kan lahir dari apa? Tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Berarti tempat air maninya orang perempuan di tulang dada bagian kiri, tempat air maninya laki-laki fisulbi di tulang punggung laki-laki. Nah, di situ ada calon-calon manusia. Setelah Allah menyampaikan berita itu kepada semua calon-calon manusia, semua manusia menjawab labbaik wa sa'daika. Ya Allah, aku perkenankan panggilan Engkau, wa sa'daika, karena aku mengharap kebahagiaan dari Engkau. Dari sini akhirnya apa? Semua orang itu sudah pernah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga kalau ada orang kaya, kemudian ketika ditanya oleh temannya, "Cak, sampean kok belum haji?" Jawabannya, "Belum dipanggil Allah." Lah, begitu itu salah. Karena apa? Allah sudah memanggil kita ketika kita masih berada di tulang punggung bapak kita, ketika kita masih ada di tulang dada ibu kita. Itulah. Kemudian di sini jenengan tahu, ternyata gara-gara haji Nabi Ibrahim menyatakan Anda selamat dari siksa neraka dan Anda akan berhasil masuk ke dalam surga. Penak. Beda dengan umat Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad mengatakan al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Di sini ada perbedaan, Pak. Kalau Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim, setiap orang haji dijamin selamat dari neraka dan dijamin masuk surga. Umat Nabi Muhammad enggak. Yang mabrur saja yang dijamin untuk masuk surga. Yang tidak mabrur tidak ada jaminan. Mengapa demikian? Karena pada zaman Nabi Ibrahim belum ada medsos, sehingga Nabi Ibrahim haji tidak pernah disyuting. Nyai Hajar haji juga tidak pernah disyuting, sehingga tidak pernah diviralkan. Akhirnya lebih aman, tidak riya, tidak sum'ah, dan tidak yang lain. Coba umat Nabi Muhammad kan lucu itu, tawaf sambil begini, Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Bu, saya sudah tawaf, Bu. Ibunya di rumah tuh, di PP lagi gitu. Dia di sana sambil tawaf, sambil berdoa, sambil video callan. Mestinya apa? Ibadah dulu. Setelah selesai, kepengen begitu kan bisa, Pak ya. Berarti sudah di luar ibadah
Namun kalau toh panjenengan terpaksa harus memviralkan jamaah, boleh. Yang penting pasang niat yang bagus. Niatnya apa? Untuk mempengaruhi teman agar cepat-cepat ke sana, bagus. Karena apa? Innama likulli imri'in manawa. Tiap orang itu akan memperoleh nilai sesuai dengan niatnya. Kemudian masalahnya, karena Nabi Muhammad mengatakan al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji mabrur itu tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Sekarang apa yang dimaksud dengan mabrur? Kalau panjenengan baca Al-Quran, baca Al-Hadis, maka panjenengan bisa menyimpulkan bahwa haji baru dikatakan mabrur kalau memenuhi 3 syarat. Apa itu? Pertama, rukun haji, wajib haji terpenuhi. Jadi rukun dan wajib haji terpenuhi. Kalau itu sudah dikerjakan dengan sempurna, berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Haji itu kan gabungan antara umroh dan haji. Kalau panjenengan haji mesti biasa memilih tamattu, berarti datang ke sana melakukan umroh dulu. Sedangkan umroh itu kan melakukan 4 hal. Pertama ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, potong rambut atau gundul, kan gitu kan? Untuk laki-laki afdolnya gundul, untuk perempuan tidak boleh gundul, hanya potong. Ini sudah selesai umrah itu, sehingga dia dipanggil Bu Umroh. Kemudian setelah tanggal 8 Dzulhijjah baru melaksanakan ibadah haji. Haji itu kan hanya melakukan 10 hal. Pertama ihram, kedua bermalam, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian melontar jumrah, kemudian tawaf ifadhah, kemudian sa'i, kemudian tahallul potong rambut atau cukur, kemudian adamu Pak, membayar apa? Menyembelih hewan sebagai dam gara-gara panjenengan haji tamattu. Kemudian yang berikutnya apa itu? Tawaf wada. Sudah selesai. Hanya itu. Sehingga ibadah haji itu betul-betul ibadah fisik yang paling banyak. Kemudian menggunakan harta, sehingga haji itu ibadah hatiya. Karena alasannya apa? Kalau tidak ada iradah, tidak ada kemauan, walaupun kaya raya badan sehat, tidak akan pergi ke Mekah. Paling-paling pergi ke Eropa, nonton piala Eropa. 1 orang saja 60 juta Pak. Itu kalau nonton sepak bola di sana raya. Itu namanya apa? Tidak ada iradah. Sehingga ibadah haji meliputi iradah qalbiyah hati, harta dan fisik. Sudah. Kemudian yang kedua adalah perbekalan haji itu mingkas bin thayyibin, dari hasil kerja yang baik. Itu syarat kemabruran yang kedua. Sehingga di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad mengatakan, ketika orang berangkat haji, begitu sampai di miqat. Miqat itu batas memulai ihram. Baik ihram untuk umrah maupun ihram untuk haji. Setelah sampai di miqat, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan.
maka semua malaikat yang ada di langit memanggil-manggil labbaika wa sa'daika zaduka halalun wa rakhilatuka halalun wa hajjuka mabrur. Semua malaikat yang ada di langit menyambut labbaika wa sa'daika, memang kamu memenuhi panggilan Allah, memang kamu akan memperoleh kebahagiaan dari Allah. Mengapa? Zaduka halalun, karena perbekalan kamu dari hasil yang halal. Wa rakhilatuka halalun, kendaraan kamu dari hasil yang halal. Wa hajjuka mabrur, maka hajimu pun diterima. Sehingga cepat sekali. Beda dengan orang keluar dari rumah menunaikan ibadah haji, mingkas bin khobisin, dari hasil kerja yang buruk, Pak. Sehingga cara mencari rezekinya itu bal gedubal, cilike saungkal, gedene sak bantal. Ndak pandang halal, ndak pandang haram, semuanya di. Lah, ketika melaksanakan ibadah haji, begitu sampai di miqat, lalu dia mengatakan labbaik hajan, labbaik umratan, semua malaikat yang ada di langit langsung menjawab la labbaika wala sa'daika, wahai hamba Allah, Anda tidak memenuhi panggilan Allah dan Anda tidak akan memperoleh kebahagiaan dari Allah. Mengapa? Zaduka min haramin, perbekalan haji kamu dari hasil yang haram. Wa rakhilatuka min haram, kendaraan kamu dari hasil yang haram. Wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrurin, haji kamu tidak diterima, bahkan berdosa. Berarti malaikat yang ada di langit lebih canggih, Pak, daripada KPK, Pak. Kalau KPK mau menangkap seseorang kalau sudah ada 2 bukti. Kalau malaikat tanpa bukti cukup langsung hajjuka ma'zur, haji engkau ditolak. Karena apa? Zaduka min haram, perbekalan engkau dari hasil yang haram. Padahal malaikat apa sudah menyelidiki, Pak, di bank-bank ini, menyelidiki di rumah-rumah. Nah, itulah canggihnya malaikat, sehingga panjenengan harus lebih berhati-hati. Kemudian yang ketiga, lillahi ta'ala, haji yang dilaksanakan itu betul-betul dengan niat karena Allah semata, tidak ada yang lain. Walaupun tahun depan waktunya apa? Pemilihan, Pak, ya, itu 2024. Namun haji yang sekarang mulai berangkat itu betul-betul niatnya lillah, bukan karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan, bukan karena ingin dikenal orang, akhirnya orang-orang Islam mau memilih dirinya, bukan itu. Haji yang dilaksanakan itu betul-betul lillah, karena Allah. Lah, kata-kata lillah itu, Pak, meliputi 3, Pak. Kata-kata lillah itu meliputi 3. Pertama, melaksanakan ibadah karena mengharap pahala dari Allah. Orang melaksanakan ibadah karena mengharap pahala dari Allah itu sudah termasuk lillah. Baru tidak lillah, Pak, kalau ada orang beribadah ingin mengharapkan pahala dari seseorang. Sehingga ada anak muda kalau Jumatan itu paling awal datang, rutin begitu. Setelah ditanya, "Cak, sampean hebat, setiap Jumatan selalu datang di awal, hebat sekali. Apa tujuan kamu?" "Ben dipek mantu ketua takmir." Ini yang bukan lillah, Pak, karena manusia. Selama yang dicari itu adalah Allah, Pak, itu termasuk lillah.
Sehingga banyak orang-orang di antara panjenengan juga setiap mau sholat subuh selalu qobliyah subuh. Mengapa panjenengan ngepen seperti itu? Karena panjenengan tahu rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu nilai pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau panjenengan bekerja sampai wafat tidak mungkin memiliki hasil yang sebegitu banyak, namun cukup sholat qobliyah 2 rakaat jenengan memperoleh nilai yang lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian berapa banyak ibu-ibu walaupun pergi membawa mukena, kemudian berhenti di masjid lalu sholat, ditanya oleh teman-temannya, ngapa mbak kok rajin sekali sholat? Ya, dan tidak masuk ke neraka sakor. Nah itu berarti apa? Orang boleh beribadah dengan niat agar selamat dari siksaan Allah. Berarti orang yang itu beribadah dengan niat agar selamat dari siksaan Allah itu termasuk lillah, karena Allah. Sehingga berapa banyak orang aktif sholat karena apa? Agar selamat dari neraka sakor. Kemudian mengapa ada orang Islam itu taat berzakat? Karena dia tahu innalladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibauhum. Gara-gara itu Pak, siapa yang mempunyai harta kekayaan sudah mencapai nisab dan sudah genap 1 tahun kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka harta kekayaan dia akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian dibikin lempengan-lempengan seperti ini Pak, kertas ini. Kemudian dipanggang di api neraka jahanam, kemudian disetrikakan wajahnya, disetrikakan punggungnya, disetrikakan lempengnya, setelah dingin dipanggang lagi, begitu terus sampai hari keputusan. Bayangkan, gara-gara ayat itu akhirnya orang-orang Islam sami'na wa ata'na. Dia taat mengeluarkan zakat. Lebih-lebih zakat yang panjenengan keluarkan itu hanya menguntungkan orang fakir miskin hanya 1, hanya dapat tambahan rezeki. Justru yang untung jenengan itu. Gara-gara zakat panjenengan bisa melaksanakan perintah Allah. Gara-gara zakat panjenengan akan diberi rezeki yang lebih jembar lagi. Gara-gara zakat rezeki yang ada lebih berbarokah. Gara-gara zakat maka besok pada hari kiamat zakat sedekah panjenengan itu akan menjadi payung panjenengan. Di saat matahari didekatkan oleh Allah kepada manusia, kamik dari milin, seukuran 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilo. Lebihnya hanya beberapa meter ya. Karena ada mil udara, ada mil laut, ada mil darat. Itu kan namanya apa? Sedekah, menguntungkan kepada fakir miskin, tapi satu sedikit. Dan yang lebih banyak adalah menguntungkan pemberinya. Betapa susahnya orang-orang Arab yang punya harta benda yang banyak tidak bisa membangun Masjidil Haram. Karena apa? Masjidil Haram tanggung jawab pemerintah. Sehingga orang mau menyumbang Masjidil Haram tidak bisa. Jenengan masih punya kesempatan yang luar biasa. Begitu pula orang haji dengan niat agar selamat dari ancaman Allah, agar selamat dari siksaan Allah, itu pun termasuk lillah. Kemudian yang ketiga Pak, haji ibadah karena mencari ridho Allah. Ya betaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
Sehingga banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Tidak memikirkan pahalanya dan juga tidak khawatir tentang siksanya, namun betul-betul yang dicari ridho Allah. Orang beribadah tujuan pokoknya mencari ridho Allah ini tingkatannya lebih tinggi daripada beribadah mencari pahala, daripada beribadah karena takut siksa. Kemudian apa amal ibadah yang betul-betul mencari ridha Allah? Gampang Pak. Ridha Allah fi ridhal walidan, wa sukhtu wa fi sukhtil walidan. Ridha Allah itu bergantung dengan ridha kedua orang tua, kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Berarti panjenengan kalau berbakti kepada orang tua itu namanya jenengan tidak mencari pahala dan tidak khawatir tersiksa, namun betul-betul mencari ridha Allah dengan melalui ridha kedua orang tua. Lah siapapun Pak yang melaksanakan ibadah tujuannya pertama karena mencari ridha Allah, yang kedua karena mencari pahala dari Allah, kemudian yang ketiga beribadah karena ingin selamat dari siksaan Allah, ini termasuk lillahi ta'ala. Istilah panjenengan ikhlas karena Allah. Padahal ikhlas itu artinya apa? Memurnikan ketaatan karena Allah Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ternyata setelah Nabi Ibrahim menyampaikan berita tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji, maka seluruh umat manusia kepingin melaksanakan haji. Lebih-lebih Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 37. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku Ismail dan Nyai Hajar di tempat yang di lembah tanpa ada tanaman, di sisi rumah engkau yang muharram itu, yang terhormat. Inilah hebatnya Ibrahim, Pak. Menempatkan keluarganya di tempat ibadah. Karena apa? Semakin dekat dengan tempat ibadah, semakin mudah untuk melaksanakan ibadah. Makanya liyuqimus shalah. Ya Allah, kami menempatkan keluarga kami di sisi rumah engkau agar mereka istiqomah di dalam melaksanakan salat. Karena tempat yang jauh bisa datang itu luar biasa, istimewa itu. Namun bagi orang yang betul-betul taat, Pak. Namun kalau orang setengah taat, kadang-kadang malas kan, karena jauh. Beda dengan panjenengan, karena masjidnya berada di tengah-tengah kampung, panjenengan mudah sekali untuk datang ke sini. Inilah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Lah ini Pak. Ya Allah, tolong jadikan di hati semua manusia rasa cinta kepada Mekah, rasa cinta kepada Ka'bah, rasa cinta kepada penduduk Mekah. Bayangkan Pak, Ibrahim hebat kan itu. Dia berdoa agar semua umat manusia punya rasa cinta kepada Mekah, punya rasa cinta kepada Ka'bah, punya rasa cinta kepada penduduk Mekah. Dan ternyata doa Nabi Ibrahim walaupun sekitar 6.000 tahun Pak ya, yang lampau hingga sekarang tidak ada yang namanya orang Islam yang tidak kepingin pergi ke sana. Jangankan yang belum pernah ke sana, Pak, yang sudah pernah
kesana berkali-kali pun masih ingin kesana lagi, ingin kesana lagi, ingin kesana lagi. Mengapa demikian? Ini di samping doa Nabi Ibrahim, karena Allah Ta'ala mewajibkan kita minimal melaksanakan ibadah haji 1 kali, minimal melaksanakan umroh 1 kali. Lebih dari itu namanya tatawu. Tatawu hanya sekedar sunnah, walaupun sunnah nilai pahalanya sama, Pak. Samanya apa? Sekali sholat berada di Masjidil Haram nilainya lebih baik daripada sholat di Masjid Raudhatul Jannah 100.000 kali. Sehingga kalau panjenengan berhasil sholat malam di Masjidil Haram, Pak, tahajud sekali saja, itu seolah-olah panjenengan diberi tambahan umur oleh Allah 274 tahun. Tiap malam tahajud, tiap malam tahajud. Makanya sangat beruntung orang yang berkesempatan ke sana kemudian memperbanyak ibadah di sana, karena ibadah di sana itu lipatannya 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi lipatannya hanya 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa lipatannya hanya 500 kali. Kalau di Masjid Indonesia semuanya sama. Masjid Raudhatul Jannah, Masjid Agung, Masjid Sunan Ampel, masjid manapun sama. Tidak ada bedanya. Hanya yang bedanya apa? Melakunya. Semakin jauh jalan panjenengan, semakin ada tambahan hasanah dan bisa menghapus keburukannya itu. Masalah masjidnya sama. Yang tidak sama hanya 3 itu saja. Namun semua orang setelah menginginkan pergi ke sana, namanya orang banyak, ada yang berhasil. Sehingga banyak yang sudah datang ke sana, bahkan ke sana lagi, namun ada pula yang gagal. Mengapa gagal? Karena sakit-sakitan. Sehingga tidak pernah ketemu ke sana. Karena fakir. Gara-gara fakir tidak pergi ke sana. Atau karena apa? Sebelum gilirannya datang, antriannya datang, dia sudah keburu mati. Sehingga gagal. Lah, untuk teman-teman yang belum bisa pergi ke sana, Pak, ternyata Nabi Muhammad memberi solusi. Sehingga ada amalan-amalan yang pahalanya seperti haji. Ada amalan-amalan yang pahalanya seperti umroh. Ini merupakan kabar gembira buat kita-kita yang belum sempat pergi ke sana, entah karena ekonominya terbatas atau karena antriannya belum keluar-keluar, ya. Kemudian entah karena sakit-sakitan atau entah karena terlalu tua, maka ada amalan-amalan yang nilai pahalanya sama dengan haji, amalan-amalan yang nilainya sama dengan ibadah umroh. Apa itu? Pertama, an-niyatus shodiqah, memiliki niat yang benar, yang sungguh-sungguh. Selama panjenengan punya niatan untuk melaksanakan ibadah haji, punya niatan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan sungguh-sungguh, seandainya ada gagalnya, maka panjenengan akan tetap diberi pahala oleh Allah seperti teman-teman yang melaksanakan ibadah haji, seperti teman-teman yang melaksanakan ibadah umroh. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, dunia itu untuk 4 orang, 4 kelompok. Dunia itu diisi oleh 4 kelompok. Kelompok pertama, hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan berupa ilmu. Ilmu ada, harta banyak. Gara-gara punya harta banyak, ilmu banyak, akhirnya Masya Allah ibadahnya luar biasa.
bisa memanfaatkan harta kekayaannya untuk berbagi macam kebaikan. Haji, umroh berapa kali pun dikerjakan, sedekah dan seterusnya dilaksanakan. Inilah afdhalul manazil, kelompok manusia yang paling istimewa dalam pandangan Allah, istimewa dalam pandangan Rasul, istimewa dalam pandangan Islam. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok hamba yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmunya banyak, namun tidak diberi rezeki berupa harta kekayaan, sehingga hartanya pas-pasan, hanya cukup untuk makan sekeluarga, hanya cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Namun dia punya niatan yang kuat, shodiqun niyah, punya niatan yang benar. Dia mengatakan, seandainya saya sugih seperti si dia, saya pun akan melakukan seperti yang diamalkan oleh dia. Ternyata kata Allah, fa ajruhuma sawaun. Pahala kelompok yang pertama dan pahala kelompok yang kedua podo. Bondo niat tok. Yang penting shodiqun niyah, niatnya lurus betul. Dan dibuktikan, apa buktinya? Dia nabung. Tiap hari nabung rokok sak pak, sak pes berapa Pak? 12.000 nabung gitu. Nabung. Ternyata belum cukup. Sampai wafat pun belum cukup. Maka orang semacam ini walaupun belum pernah haji, dia sudah dicatat oleh Allah seperti pernah melakukan haji, seperti orang yang pernah melakukan umroh. Maka silakan panjenengan pasang niat, karena niat yang baik itu gagal tetap ada pahala, berhasil ya alhamdulillah, pahalanya malah lebih sempurna lagi. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok manusia yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta kekayaan yang banyak, namun tidak diberi rezeki berupa ilmu, sehingga dia kaya tanpa dibimbing oleh ilmu, sehingga kekayaannya digunakan ala maksiatin, di atas kemaksiatan, sehingga dia suka pesta, namun pestanya pesta miras, pesta sabu-sabu, pesta apalagi Pak? Seks gitu. Pokoknya hal-hal yang seperti itu dia suka ngebosi. Orang semacam inilah bi'ahbasil manazil. Dia berada di dalam kelompok yang paling rendah, paling bejat, paling rusak. Namun ada yang keempat, nasibnya Pak. Dia tidak diberi rezeki oleh Allah berupa ilmu, tidak diberi rezeki oleh Allah berupa harta, namun su'un niyah, niatnya jelek gitu. Dia mengatakan seandainya aku kaya seperti dia, aku pun akan melakukan seperti dia. Tiap hari cewek-cewek akan saya gondol itu, saya bawa ke sana kemari, akan saya bosi itu, bosi ini. Walaupun dia tidak berhasil Pak, karena niatnya kuat, dia pun dapat dosa yang sama. Kata Nabi, fa wijruhuma sawaun. Dosa kedua kelompok ini sama. Na'udzubillah min dzalik. Nikmat tidak, malah dapat dosa hanya gara-gara pasang niat yang keliru. Itu cara yang pertama, Pak. Solusi yang pertama untuk kita yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Kemudian yang kedua Pak, lebih enak al umratu fi Ramadan kahijatin ma'i. Melakukan ibadah umrah di waktu Ramadan itu seperti haji bersama Nabi. Karena antrian haji berapa tahun Pak? Likuran lah ya untuk jenengan, likuran tahun. Padahal ada yang usia 60 tahun harus antri likuran tahun. Kira-kira terpanggil apa tidak itu. Makanya mumpung
mumpung masih punya kesempatan hidup, mudah, lakukan saja umroh di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad mengatakan al umratu fi Ramadan kahijatin ma'i. Melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama saya. Tidak haji yang dipimpin oleh teman-teman sendiri, namun seperti haji yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Sehingga betul-betul persis sesuai dengan sabda Nabi, khudzu anni manasikakum. Dan umroh di Ramadan ini bisa, Pak, dilaksanakan tiap tahun. Karena tanpa antri kan? Tanpa antri. Sehingga jenengan bisa haji berkali-kali, tidak hanya cukup satu kali. Yang penting setiap Ramadan umrah, setiap Ramadan umrah. Jatah 1 bulan oke, jatah Lailatul Qadaran saja oke, jatah 12 hari juga oke. Kemudian cara yang ketiga, Pak, seperti yang sudah biasa panjenengan lakukan. Dan ini bisa tiap hari haji bisa, tiap hari haji bisa. Apa itu? Ikutlah sholat jamaah subuh. Setelah selesai sholat jamaah subuh, duduklah di tempat, yadkurullah, lalu zikir kepada Allah. Kata-kata zikir bisa, wiridan tok boleh, membaca Quran tok boleh, ngaji semacam ini boleh, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit ditambah, Pak, 1 tombak, Pak. Karena ketika matahari terbit itu, setan iblis menggerakkan tentara-tentaranya untuk menggoda kita, maka di saat matahari terbit kita tidak boleh sholat. Makanya harus naik dulu 1 tombak. 1 tombak itu sekitar 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti berapa? Sekitar 16 menit. Setelah terbit matahari ditunggu 16 menit, itu berarti sudah 1 tombak. Silahkan panjenengan sholat 2 rakaat. Kata Nabi, kahijatin seperti ibadah haji, wa umratin seperti ibadah umroh, tamatan sempurna, tamatan sempurna, tamatan sempurna. Diulang-ulang Nabi sampai 3 kali, Pak. Sempurna, sempurna, sempurna. Ini menunjukkan bahwa kita boleh, Pak, haji tiap hari. Caranya apa? Seperti ini itu. Sehingga tidak harus antrian lagi. Enak kan? Ini sambil menunggu panggilan dari Kemenak, kita sudah haji tiap hari. Kemudian ada lagi yang lebih ringan, Pak. Yang lebih ringan, sehingga tidak hanya tiap hari, tiap sehari 5 kali haji bisa, Pak. Apa itu? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Pak. Fuqaraul muhajirin, orang muhajir yang fakir-fakir, Pak, datang menghadap kepada Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur al kasirah wa darajat al ula. Wahai Rasul, orang-orang kaya-kaya sudah banyak yang meninggal dunia dengan membawa pahala yang banyak, memperoleh derajat yang tinggi. Kemudian yang masih hidup pun, selama mereka kaya-kaya, mereka memperoleh pahala yang banyak, derajat yang tinggi di sisi Allah. Kata Nabi, kenapa itu? Bayangkan, yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kami. Kemudian wayasumuna kama nasumu, mereka puasa seperti kami. Namun wayatasoddaqun wala natasoddaqu, mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Wayahujuna wala nahujja, mereka bisa haji, kami tidak bisa haji. Wayatamirun wala natamiru, mereka bisa umroh, sementara kami tidak bisa umroh. Berarti kalah kami.
nasib orang fakir miskin gitu. Kata Nabi, untuk menghibur supaya kamu tidak kalah dengan mereka, sekarang maukah kamu aku tunjukkan amalan? Bila kamu laksanakan, kamu akan memperoleh derajat yang sama seperti mereka, memperoleh pahala yang sama seperti mereka. Kata Nabi, bala, gebi siapi. Akhirnya bertasbihlah kamu 33. Bertahmidlah kamu 33, bertakbirlah kamu 33, kemudian tutuplah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan demikian derajatmu sama dengan mereka. Dengan demikian pahala kamu seperti mereka. Dan ini bisa kamu lakukan setiap selesai sholat wajib. Masalah Pak, orang-orang muhajir yang fakir-fakir seneng sehingga setelah selesai sholat Pak, mereka duduk wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Boleh langsungan lah ya, boleh disendiri subhanallah, boleh sama aja itu. Kemudian orang-orang kaya lamcing, mari salam langsung pelencing keluar. Itu gaya orang kaya. Karena apa? Pekerjaannya banyak. Yang penting sudah melaksanakan ibadah. Namun setelah beberapa hari orang-orang fakir melakukan wiridan semacam itu, lah kok orang-orang kaya dengar apa yang dilakukan oleh orang-orang fakir. Akhirnya orang-orang kaya meniru. Selesai sholat mereka pun duduk bertasbih 33, mereka duduk bertahmid 33, duduk bertakbir 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah orang-orang fakir tahu amalannya ditiru oleh orang-orang kaya, langsung orang fakir datang lagi menghadap Nabi. Ternyata apa yang kami lakukan diketahui oleh saudara-saudara kami yang kaya dan mereka mengamalkan juga, sehingga kami kalah lagi. Dengan senyum Nabi Muhammad ngomong, zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Ya kan Pak? Dari haji ini nyata sekali. Pertama, tasbih, tahmid dan takbir itu kalau dirutinkan Pak, tiga itu Pak ya, maka nilainya seperti haji, seperti umrah. Poin yang kedua, dari hadis itu disimpulkan orang Islam sama-sama taatnya Pak, maka yang kaya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan orang Islam yang miskin. Saya ulang Pak ya, orang Islam yang kaya, orang Islam yang fakir, kalau sama-sama taat beribadah kepada Allah Pak, maka orang Islam yang kaya lebih istimewa, lebih utama. Begitu. Jangan dibandingkan yang fakir taat beribadah, yang kaya tidak taat beribadah, lain Pak. Itu sama-sama taatnya Pak. Kalau sama-sama taatnya beribadah, maka kata Nabi itu orang kaya yang muslim lebih utama. Makanya fastabiqul khairat, panjenengan perlu mencari kekayaan yang banyak, karena harta kekayaan itu bila berada di tangan orang mukmin, masya Allah manfaatnya luar biasa. Namun kebalikannya, kalau harta kekayaan di tangan orang-orang kafir Pak, bahayanya juga luar biasa. Maka hendaklah panjenengan yang menjadi orang-orang yang kaya, menjadi dhahaf, menjadi agniya. Inilah cara Pak, solusi bagi kita yang kepingin ke Mekah ternyata belum
berhasil, maka tidak perlu kecil hati, bisa melaksanakan amal-amal tadi sehingga panjenengan dapat nilai pahala seperti itu. Pertama, pasang niat yang benar. Yang kedua, melakukan umroh di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat suruh. Kemudian yang keempat, mengistiqomai wiridan, tasbih, tahmid dan takbir setelah selesai sholat wajib. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.